Pemirsa, bijak dalam bermedia sosial tentu harus dilakukan oleh semua orang, termasuk mereka yang telah disumpah untuk merawat dan juga memberikan pelayanan kesehatan. Ini menjadi miris ketika ketika tenaga kesehatan justru melontarkan kalimat cibiran nir empati kepada pasien. Kementerian Kesehatan kini tengah menyusut komentar-komentar nir empati yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan kepada para pasien BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan. Saya, Hilda Clarissa Theophilus, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Umur Ramehelengapu, dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Kementerian Kesehatan tengah mendalami komentar tidak berempati atau nir empati yang disampaikan sejumlah tenaga kesehatan kepada seorang pasien BPJS di media sosial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah belum memutuskan pemberian sanksi dan akan menunggu hasil investigasi terlebih dahulu. Saya tuh sedih sekali melihat tenaga kesehatan itu dan juga tenaga-tenaga profesi lainnya yang melayani masyarakat itu harus memiliki empati yang baik. Ya, kasihan masyarakat kita kalau kita kemudian tidak kita nir empati seperti itu. Nah, untuk tindakan selanjutnya nanti kita akan cek apakah yang bersangkutan statusnya itu pegawai atau masih pelajar. Ya, ada yang satu yang saya dengar statusnya masih pelajar. Sekarang tim dari Irjen sudah saya minta untuk turut mengaudit. Harusnya dalam minggu ini nanti sudah ada hasilnya. Semua bermula pada 22 Juli 2026 ketika Yurizal Trihairawan meluapkan keletihannya di platform Threads setelah terkatung-katung menunggu ruangan selama 8 jam di rumah sakit, namun belum juga mendapat ruang perawatan. Yurizal tidak menyebut di mana rumah sakit itu. Tak disangka, unggahan Yurizal pada tanggal 22 Juli itu mendapat komentar yang tidak pantas dari warganet. Ternyata komentar cibiran dan hinaan itu justru datang dari akun milik tenaga medis atau dokter. Kemarahan publik pun tak dapat terbendung dan berujung pada permohonan maaf dan klarifikasi yang disampaikan oleh sejumlah nakes dan dokter karena unggahan nir empatinya. Terus, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Umur Ramehelengapu dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi dan penuh empati. Menurut Charles, apabila terbukti melanggar kode etik, pelaku perlu mendapatkan pembinaan dan sanksi yang tegas. Nantinya terbukti para pelaku melanggar kode etik profesi, saya berharap ada pembinaan dan sanksi etik yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Yurizal kini sudah tiada. Pemuda yang berjuang untuk hidup, tapi di akhir hayatnya, sejumlah orang yang seharusnya bertugas menyelamatkan nyawa justru memberikan jejak pahit. Sanksi etik menanti bagi mereka yang tak bisa menjaga lidah dan jemarinya, bahkan dari mereka yang bersumpah untuk merawat. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.